Oke, baik. Selanjutnya kita akan ke Bu Hilda. Selamat siang, Bu Hilda. Selamat siang di Jakarta, Iya, Bu Hilda. di Hong Kong ya. Ya. Terima kasih, Bu Hilda. Ini pertemuan yang kedua ya, Bu ya. Bu, kita ini yang ada di Indonesia maupun di luar negeri pasti kita pengen tahu bagaimana sih, apakah kita ini kan Ibu kan lebih kepada akademisi ya, Bu ya, khususnya untuk UKM Indonesia. Untuk proyek atau program dari akademisi dari Ibu tentu sendiri, apakah ada untuk kami para pekerja migran maupun purna maupun juga yang sudah ada di Indonesia. Jadi seperti bimbingan atau pendampingan dan juga kalau bisa bagaimana supaya kita bisa juga mendapatkan permodalan itu, Bu. Mungkin bisa dijelaskan, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, ya sekali lagi selamat siang teman-teman semua. Salam kenal, Hilda Fahriza, saya co-founder UKM Indonesia.id, salah satu produk yang dipersembahkan oleh Universitas Indonesia. Tadi Mbak Laili langsung mengatakan ini nih dari akademisi, sebetulnya enggak akademisi juga sih saya ya. Saya memang staf pengajar, tapi juga dulu dari tahun 2010 2007 sih mulainya ya. Saya mendapat amanah untuk mengetuai UKM Center di Universitas Indonesia, dan mulai dari situ jadinya saya selalu memiliki ikatan yang erat gitu ya dengan para UKM, karena kami juga kebetulan di UI menjadi konsultan untuk kementerian yang berhubungan dengan UKM dan koperasi khususnya. Nah, ini terima kasih Pak Aziz, Mbak Laili, Mbak Santi, Mbak Umaroh, Pak Johannes tadi, Mas Pak Arif ya, dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sapa satu persatu nih. Selama tadi Kang Aziz menceritakan gitu ya paparannya, saya jadinya tadi langsung nambah-nambahin juga sama ngurang-ngurangin juga nih bahan paparan saya. Jadinya fleksibel aja ya, karena di sini kan kita mau bicara sama-sama. Nah, terus saya juga tertarik tadi kesimpulan Mbak Laili betul banget gitu, bahwa mengatakan apa yang disampaikan Pak Aziz ini sederhana. Betul, tapi kalau nggak sederhana, ini sebabnya kenapa UKM susah mengimplementasi gitu ya hasil temuan-temuan dari berbagai riset yang tidak sederhana ya. Jadi yang sederhana justru yang mudah untuk diimplementasikan. Kalau nggak sederhana, bingung lagi nanti kita mengimplementasikan gimana ya. Nah, ini saya izin share dulu ya, share screen. Nih, paparan saya ini luar biasa sederhana sekali lagi ya. Nah, tapi apabila nanti teman-teman ada yang mau misalnya mengetahui lebih dalam lagi ya, nah nggak apa-apa, nanti kita bisa ngobrol lagi sama-sama, karena nggak mungkin semua bahan bisa saya sampaikan pada hari ini gitu kan ya. Nah, ini saya juga nggak formal-formal betul bikin ininya nih slide-nya ya. Nah, ini tadi saya sedikit nih, kita mulai dulu yuk dari COVID ya. Sebetulnya tanpa COVID juga kita UKM kami upayakan untuk terus memiliki kegiatan yang ya bermanfaat, setidaknya diawali dengan untuk keluarganya, kehidupannya, dan juga nanti akhirnya bisa membanggakan Indonesia dan bisa menjadi duta Indonesia di luar negeri gitu ya. Nah ini teman-teman ya, ini saya. Nah ini nih, kalau tadi Pak Aziz sudah mengatakan ya, betapa berdampaknya COVID terhadap teman-teman UKM. Iya, kami sudah melakukan survei ya pada banyak UKM ya, teman-teman UKM semuanya. Ini jumlah respondennya nih sekitar 2.600-an orang gitu ya. Dan confirm gitu bahwa semua UKM ya, baik dari mikro, kecil maupun menengah, ini mengalami penurunan pendapatan ya. Jadi pengaruh ke pendapatannya ya. Kita lihat di sini rata-rata nih udah hampir semuanya mengalami penurunan pendapatan ya. Nah, tapi berapa banyak penurunan pendapatan tersebut terjadi? Nah, yang paling banyak ya, paling banyak itu terjadi pada kelompok ini.
40-80% berkurang omsetnya, ya. Ada yang sampai 80-100% juga ada, ya. Ini khususnya untuk produk-produk yang bisa diundur penggunaannya, nih kayak furniture gitu ya. Nah, tapi rata-rata ya ini yang mengalami penurunan ini paling banyak di antara 40 sampai dengan 80%. Nah, yuk sama-sama kita lihat ya, gimana nih cara menyikapinya. Ini kan faktor eksternal, ini kan force major kalau kita bilang. Nah, yuk kita mulai dulu dari diri kita ya. Nah, kita lihat sama-sama ya. Ini saya mulai dari sini aja. Ini hal yang paling sederhana, tapi mudah-mudahan nanti bisa memberikan inspirasi bagi kita semua ya, untuk bisa berkegiatan dengan menyenangkan dan juga ini penuh harapan ya. Nah, ini masalah kesejahteraan ya. Ini menurut teman-teman semua ya, apakah kesejahteraan ini adalah takdir? Apakah nasib atau apakah ini pilihan? Ya, kita mulai dulu deh dari sini. Yang kita sebut sebagai kesejahteraan ini takdir bukan sih? Nasib bukan sih? Pilihan bukan sih? Nah, kalau para UKM ya, ada yang mengatakan kesejahteraan itu takdir, saya katakan tidak. Ya, kalau dibilang nasib, saya juga katakan nasib masih bisa dirubah. Gitu kan ya? Nasib tuh bisa berubah kalau kita berusaha dan kita berdoa. Ya, kalau takdir itu nggak bisa berubah konon, ya. Nah, tapi yang disebut sebagai takdir itu kan yang udah rahasia ilahi betul ya. Kematian itu kan takdir, ya kita nggak bisa merubah, kita nggak bisa apa-apakan. Tapi kalau cuma masih nasib sih masih bisa kita upayakan untuk berubah, ya dengan doa dan tentunya dengan ikhtiar kita bersama. Apalagi paling enak kalau kesejahteraan ini pilihan, ya paling gampang ini kita merubahnya sesuai dengan pilihan kita, ya. Nah, balik lagi, kalau gitu ya sekali lagi pertanyaannya, kalau gitu kebahagiaan sekarang, kebahagiaan itu takdir, nasib, apa pilihan? Itu sama aja ya. Saya nggak percaya bahwa kebahagiaan, kesejahteraan itu adalah takdir. Kalau sampai nasib itu masih mungkin, tapi kita masih bisa merubahnya ya. Paling enak kalau kita menganggap kebahagiaan dan kesejahteraan ini adalah pilihan, berarti kita bisa memilih ya, mengatakan bahwa kita mau bahagia atau enggak ya tergantung dari kita, orang ini pilihan gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa meraih kebahagiaan ini? Nah, ini balik lagi kepada tentunya persepsi kita pada kebahagiaan dan pada kesejahteraan tersebut ya, teman-teman. Nah, di sini pertanyaan saya adalah apakah untuk bahagia kita perlu sejahtera? Ya. Jawabnya ya iya sih, ya. Tapi kan sejahtera sekali lagi kan pilihan kita, ya. Apa yang kita upayakan, gitu. Nah, kalau misalnya kita menganggap kita sudah sejahtera, kita bisa tersenyum setiap saat, ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kan katanya kalau mau sejahtera nih ya, kan katanya misalnya apa nih ukurannya? Kita punya tabungan. Tabungan itu dipengaruhi oleh apa sih? Pendapatan dan pengeluaran. Kalau susah mempengaruhi pendapatan, ya pengeluarannya dong yang kita modifikasi. Pengeluaran itu kan lebih controllable ya, mudah untuk kita apa-apakan dibandingkan dengan pendapatan. Nah, jadi di sini ya kita akan masuk ya, apakah untuk bahagia dan sejahtera harus sukses? Iya. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kebahagiaan, kesejahteraan dan kesuksesan itu gratis? Ya nggak gratis lah ya. Kita bahagia ya, kita happy terus setiap saat, kita sejahtera ya, kita sukses ya. Apa yang bisa membahagiakan kita, bisa meningkatkan taraf hidup kita ya, kita jangan berharap itu dapat dengan secara gratis teman-teman ya. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan ya? Nggak mungkin lah kita mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan dan kesuksesan ya bisa datang sendiri tanpa upaya ya. Kebahagiaan, kesejahteraan, kesuksesan ya, apakah jalan untuk meraihnya akan selalu lancar tanpa tantangan yang berliku ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kita sama-sama ya menguatkan niat kita ya untuk bisa bahagia, sejahtera dan sukses ya. Dan kita berusaha mencapai ini karena inilah pilihan kita. Kita memilih untuk bahagia, kita memilih untuk sejahtera dan kita memilih untuk sukses.
Nah, itu dulu ya. Kalau misalnya kita udah berniat untuk mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kesuksesan, ya. Nah, yang lainnya, ya, insya Allah akan datang dengan sendirinya berdasarkan hasil upaya kita dan hasil doa kita, ya. Nah, yuk sama-sama kita lihat apa sih yang paling sering dikeluhkan nih oleh teman-teman UKM kita, ya. Nah, ini saya masih merangkum semuanya dulu nih ya. Nanti nyambung nih ke bahannya Kang Aziz tadi. Paling sering dikeluhkan, nih udah pada tahu semuanya. Yang pertama pasti modal, saya kurang ibu, iya, ya. Mau pinjam ke bank gak ada jaminan ibu, iya, ya. Mau ikut tender atau ekspor syaratnya ribet dan tidak punya akses, iya, ya. Banyak betul ya UKM yang menceritakan ini kepada kami, ukmindonesia.id. Nah, tapi ya kita harus semangat nih buat naik kelas. Yuk sama-sama kita lihat ya, bagaimana cara mengatasi modal terbatas, tidak punya jaminan, dan tidak punya akses. Yuk sama-sama kita lihat. Nah, ini adalah pandangan umum. Pandangan umumnya gimana? Pandangan umumnya, bicara modal, katanya kita harus bicara uang. Ya. Saya nggak punya modal nih. Loh, kenapa nggak punya modal? Ya, soalnya saya nggak punya uang. Loh, memang modal itu selalu uang. Ya, bicara jaminan, kita bicara masalah aset fisik ya. Saya nggak punya tanah, saya nggak punya mobil, saya nggak punya BPKB gitu ya, saya nggak punya rumah ya. Rumah atas nama orang tua tidak bisa dijaminkan. Oke ya. Memang jaminan harus berupa kekayaan ya. Bicara akses, ini bicara teman dan keluarga dekat. Nah, yuk sama-sama yuk. Saya minta teman-teman sekarang ya memikirkan ya, modal apa yang kita punya, jaminan apa yang kita punya, dan akses apa yang kita punya. Ya, nah saya tanya, punya enggak uangnya? Ya, punya enggak jaminannya? Punya enggak aksesnya? Ya, nah kalau ada yang bilang enggak, yuk sama-sama kita lihat lagi sekarang. Ya, kita rubah ya pemahaman ini. Bicara modal, kita nggak hanya bicara uang loh saudara-saudara. Kita bicara ide. Ide itu bisa mendatangkan uang. Ide itu bisa mendatangkan investor tuh gabung ke kita. Ya. Nah, banyak pengalaman nih ya. Kita baru punya ide, kita ceritakan ke teman, ini yang kayak tadi nih yang Kang Aziz katakan, ya. Jeruk nipis 6.000 sekalinya udah diolah, jadilah 30.000. Saya biasanya beli yang dari Kuningan, Kang Aziz, itu harganya 72.000 tuh satu box. Tapi botolnya emang botolnya beling ya, botolnya kaca kan di situ ya. Itu sudah dikatakan itu khas oleh-oleh khas Kuningan, katanya gitu. Cuma Jennifer bilangnya, jeruk nipis peres gitu. Nah, itu dulu tuh sempat viral betul tuh. Ya, orang-orang kalau ke Kuningan tuh minta bawainnya tuh Jennifer. Sampai akhirnya istilahnya Jennifer gitu ya. Nah, begitu kita mengungkapkan ide kita, tadi juga di chat nih saya lihat banyak juga yang tertarik ya. Nah, pada saat kita mau melakukannya, kita bisa cari orang untuk gabung bareng bisnis. Kalau kita udah memulai konsep yang jelas, ya, mau dijualnya kemana, harganya berapa, siapa yang mau melakukan, ya, di mana tempat melakukannya. Nah, akhirnya itu tuh modal tuh baru sebatas ide itu udah bisa jadi modal loh. Tenaga, waktu, ya, saya yang kerjain ya, tenaganya tenaga saya sama keluarga saya. Saya punya teman yang bisa membuat akses ya. Nah, menurut saya kenal sama Pak Aziz nih, ini modal banget buat saya. Kang Aziz modal saya nih. Kang Ajiznya. Nah, teman-teman juga bisa memperlakukan Kang Aziz ini adalah modal kita. Kenapa? Karena Kang Aziz nih nanti ya bisa membawa usaha kita ya ke tangan pembeli ya. Bicara jaminan ya, jaminan tuh nggak harus surat tanah segala macam. Iya, surat tanah BPKB mobil itu kita perlukan kalau kita mau pinjamnya di bank ya. Tapi kalau misalnya kita gabung sama teman-teman ya, ini kan teman-teman penghasil devisa yang luar biasa nih ya, kita selalu menganggap teman-teman nih pahlawan devisa. Nah, jadi kita kan bicara jaminan kan kita nggak harus pinjam uang di bank ya. Kita bisa waktu berangkat bekerja gitu ya, itu kan kita sudah tahu ya, nanti kalau saya nggak balik lagi kerja di luar negeri, saya akan berusaha di Indonesia.
Nah, uang ini kan udah bisa dimanfaatkan. Tadi Kang Ajis bilang, nggak harus nunggu kitanya balik. Kita beli aja CCTV. Nah, kitanya belum balik aja, usaha kita udah muter nih di Indonesia. Nah, bicara lagi akses. Ya ampun, ini Kang Ajis lagi deh nih yang saya jadikan contoh. Kang Ajis nih akses banget buat kita. Ya, komunitas, ragam program kurasi ya. Nah, karena begitu Kang Ajis mau mengakseskan kita dengan pembeli-pembeli yang lain, nah kurasi ini penting. Pasti teman-teman sependapat dengan pendapat umum bahwa ini kalau UKM sih kalau misalnya bikin produk contoh bagus banget nih. Tapi begitu udah dibikin, mintanya 20 kodi, mintanya setengah kontainer, hasilnya udah beda nih. Ada yang bagus banget, ada yang biasa-biasa aja. Nah, ini nih fungsinya Kang Ajis nih jadi kurator. Ya. Jadi waktu kita mau mengumpulkan barang-barang yang keluar negeri, nah kan Kang Ajis, teman-teman yang mau mengirimkan kan yang harus memastikan kualitasnya ya itu relatif terstandar seperti itu ya. Nah, terus kita bikinlah model bisnis kita nanti gimana dan rencana bisnisnya gimana. Nah, teman-teman udah mulai pikir nih, aduh harus bikin rencana bisnis ya Bu? Iya. Harus belajar dong saya? Iya, belajar harus. Kalau misalnya saya nggak sempat gimana? Nah, kalau nggak sempat, carilah teman, carilah partner, carilah mitra yang bisa mengerjakan bagian-bagian tertentu. Kan nggak mungkin ya, semua bisnis ini kita semua yang jalankan. Ya. Bisnis itu ya digabung lah. Siapa yang punya keahlian memasarkan? Ya, misalnya Kang Ajis. Siapa yang memiliki modal? Ceritanya nanti kita bisa mengumpulkan para modal dari teman-teman yang mau gitu ya. Memiliki usaha tapi nggak memiliki waktu dan nggak memiliki tenaga untuk bekerja. Nah, uangnya bisa kita yang putarkan. Kita sama-sama nih bergabung jadi mitra. Ya. Siapa nanti yang akan produksi? Kita udah tentukan orangnya. Siapa nanti yang mengurus misalnya sosial medianya? Kita udah bikin orangnya, jadi kita tim. Apakah kalau misalnya kita bekerja sendiri nggak jalan, Bu? Jalan, tapi nggak akan sebesar kalau kita berkumpul sama-sama. Karena kita memiliki kemampuan masing-masing yang berbeda-beda. Mungkin ya, nih kalau misalnya saya tanya, misalnya tadi Mbak Umaroh pinter masak gitu ya. Tapi mungkin Mbak Umaroh enggak, mungkin Mbak Umaroh tuh enggak memiliki misalnya nih ya, banyak ini nih calon pembeli. Atau sebaliknya Mbak Umaroh punya betul kenalan banyak banget, tapi Mbak Umaroh nggak bisa menciptakan satu produk yang diinginkan. Nah itu kan fungsinya ya, kita bermitra dengan teman-teman. Dan saya melihat komunitas ini nih, ya begitu saya pertama kali diundang nih sama Mbak Leili nih, ya waktu bicara pertama saya tuh kaget banget gitu ya. Ini ternyata komunitasnya solid banget, aktif banget gitu ya. Dan jaringannya ya, ini gede banget loh kita nih ya. Dari Kang Ajisnya kita dapat komunitas yang luar biasa besar. Saya rasa nih komunitas Kang Aziz nih induknya nih paling besar se-Indonesia. Nah, udah gitu didukung juga gitu ya dengan berbagai komunitas yang lain. Nah, ini merupakan modal banget buat kita semua, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nih memiliki ya keinginan dan bisa kita garap bersama, ini hasilnya akan muter gitu ya. Kalau kita bilang nih makin lama makin gede nih, menggelinding kalau kita bilang ya. Nih istilah baratnya sih snowballing effect, tapi kalau saya bilang yang ngegelinding, itu kalau misalnya salju ngegelinding makin lama makin gede bolanya, gitu kan ya. Nah, tapi sayangnya nih, kebanyakan orang memandang rendah kapasitas dirinya. Ya, kayaknya saya nggak bisa deh Bu. Iya nggak apa-apa, nggak bisa. Ya, berpartnerlah dengan yang bisa. Ya, saat terdesak seringkali kita jadi kreatif dan baru menyadari bahwa kemampuan kita ini lebih besar daripada yang kita kira loh. Ya. Buktinya karena COVID banyak kreativitas muncul yang sebelumnya tidak pernah disangka ternyata akan bisa nih, the power of kepepet nih kayak begini nih ya. Dulu saya sama sekali gitu ya gregetan melihat para UKM mengatakan, Bu saya nggak bisa pakai internet, saya nggak bisa pakai online kalau jualan, saya kan orangnya kan gaptek. Dikasih COVID 6 bulan, pada piawai sekarang mereka jualan pakai online. Hebat nggak tuh? Nah itu the power of kepepet. Berarti selama ini harusnya mereka bisa, tapi tidak percaya diri aja bahwa mereka ternyata bisa. Ya, banyak banget yang mengakui gitu.
aduh ibu saya kan emak-emak gitu ya, nggak ngerti nih yang canggih-canggih jualan pakai internet segala macam. COVID 6 bulan pada bisa akhirnya mereka sekarang ya. Nah yuk sama-sama kita lihat. Nah ini adalah pola umum nih di jenjang karir wirausahanya nih. Yuk sama-sama nanti kita lihat apa yang bisa kami bantu ya, apa yang bisa kita kerjakan bersama, apa yang harus mulai dari teman-teman sendiri dulu ya. Nah kita mulai. Ini di sini nih ada usaha mikro. Ini yang paling banyak nih ya, 98, sekian persen nih UKM di Indonesia nih di mikro nih ya. Kriteria omsetnya nih sampai dengan tahun 2020 nih 300 juta per tahun ya, jadi sekitar 1 juta sehari omsetnya. Nah tapi di tahun 2021 bulan Februari kemarin ininya dinaikkan, omsetnya dinaikkan. Jadi sampai dengan 2,5 miliar itu masih mikro hitungannya ya. Nah mungkin teman-teman mengatakan, oh yang tadinya mikro 300 juta sekarang kok sampai 2,5 miliar mikro Bu. Kalau saya lihat malah ada untungnya nih buat kita. Kenapa? Karena program pemerintah dan juga program CSR yang untuk mikro tuh banyak. Jadi kalau misalnya saudara omsetnya 500 juta per tahun, yang tadinya udah masuk ke kriteria kecil, ya itu udah tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan program mikro. Nah, sekarang gara-gara masih di sini, masih di mikro, saudara bisa mendapatkan misalnya program-program yang sifatnya CSR dan lain-lain. Ciri khasnya apa sih? Panglima tanpa pasukan, ya. Jadi ini pemilik utama iya, office boy iya, direktur utama iya, pemasaran iya, ini semuanya kita pegang sendiri. Nah, kemudian naik kelas jadi usaha kecil. Nah, kalau usaha kecil, biasanya ciri khasnya pemilik usahanya ini biasanya jadi supervisor teknis ya. Nah, dibantu nih sama karyawan operasional. Nah, terus di sini dia udah mulai urus izin usaha ya. Nah, ini omsetnya nih sampai 2,5 miliar dengan peraturan sampai tahun 2021. Nah, sejak Februari ini angkanya naik menjadi 15 miliar ya. Nah, sekali lagi malah nggak apa-apa, kita jadinya bisa memanfaatkan program-program untuk usaha kecil secara lebih optimal. Nah, naiklah ke menengah. Nah, kalau ke menengah ini biasanya udah jadi pemilik sejati nih, di mana pemilik usaha ini merupakan pemikir strategis dan punya karyawan manajerial dan operasional ya. Omsetnya sampai 50 miliar sehari. Kok sehari? Alhamdulillah, amin gitu ya. Nih, omsetnya 50 miliar setahun. Nah, sesudah itu, lewat dari 50 miliar masuklah dia ke usaha besar. Nah, biasanya di sini ya si pemiliknya nih sebagai investor ya, punya beberapa usaha yang bisa jalan sendiri walaupun pemiliknya sering rekreasi gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa melewati tahap-tahap ini dengan cepat teman-teman ya. Karena apa? Karena mudah-mudahan nanti kita bisa terakses dengan pasar yang tepat sehingga kita bisa fokus di bidang yang kita kuasai saja. Kalau saya bisanya produksi, saya fokus produksi deh. Loh, kalau habis produksi yang masarin siapa? Ya minta tolong sama Kang Ajis, ya. Bermitra kita nanti, gitu, ya. Nah, kalau misalnya nanti saya cuma bisa pemasaran, ya saya bantulah Kang Ajis. Tanya UKM-UKM yang bagus, yang barangnya bisa kita pasarin di luar negeri. UKM yang mana aja nih, Kang? Yuk kita garap sama-sama, kita beresin. Kita kasih izin edarnya, supaya bisa lebih besar pasarnya karena ada pasar-pasar tertentu yang mempersyaratkan izin edar ya. Nah, kan jadinya enak, kita tuh bisa bekerja pada bidang yang kita kuasai masing-masing. Nah, ini nih, kita harus bermitra banget nih berarti. Nah, apa saja kompetensi yang dibutuhkan untuk naik kelas dari tadi mikro ke kecil, kecil ke menengah, menengah ke besar ya. Nah, di sini kami di ukmindonesia.id ya. Pertama nih melihat, yang penting katanya memiliki motivasi atau mindset dulu untuk tumbuh, serta terdaftar di institusi formal, ya paling tidak kita punya IUMK lah. Kenapa? Kalau udah punya satu lembar surat yang mengakui kita sebagai pengusaha, kita lebih gagah loh, kita lebih bangga menjadi seorang pengusaha dibanding kita tuh cuma kalau usaha kapan luang saja ya. Begitu kita sudah mendapatkan misalnya surat secara kertas gitu ya, yang menyatakan bahwa kita adalah pengusaha setidaknya dari RT RW di UMK nih ya, surat dari lurah nih, kita
biasanya sudah memiliki motivasi yang berbeda dibandingkan kita nggak memiliki izin sama sekali. Nah, sesudah itu kita masuk ke ya ini yang pertama nih, kelas yang pertama nih ya. Menentukan modal bisnis dan mulai pencatatan keuangan yang sederhana. Nah, di sini ya, kita mulai memisahkan keuangan pribadi dan usaha ya. Kenapa? Karena banyak betul ya teman-teman UKM pas saya tanya, nih keuntungannya berapa? Nggak tahu. Yang penting cukup lah untuk kehidupan sehari-hari. Oke, berarti itu udah untung. Saya bilang gitu aja dulu ya. Nah, tapi gimana cara kita meningkatkan keuntungan gitu? Kita harus tahu persis gitu ya, berapa saudara untungnya. Nah, disitulah mulai kita dengan pencatatan keuangan sederhana. Terus kemudian, nah ini akhirnya pada zaman pandemi, ini go digital dan strategi pemasaran umumnya kita masukkan ke tahap 2, saudara-saudara. Tadinya ini di tahap yang lumayan atas. Tapi begitu pandemi, kita turunkan dia. Berarti apa? Ini yang harus lebih dulu kita kuasai sebelum yang lain. Kenapa? Karena pada pandemi, kita memiliki pengetahuan mengenai go digital dan strategi pemasaran yang umum ini sangat berguna sekali. Nah, jadi tadi melihat judulnya Go UKM nih, tadi saya langsung berpikir, iya nih, Go UKM. Yang nggak UKM, sekarang Go menuju UKM. Yang sudah UKM, Go menuju pasar yang lebih luas. Go digital. Nanti habis Go digital apa? Go global. Ya, begitu Go digital, kita bisa meraih pasar yang lebih besar dibandingkan pasar yang sudah kita kuasai sekarang. Sesudah itu, ya kita memiliki kemampuan untuk go global dengan kondisi teman-teman semuanya nih yang sudah kenal gitu ya dengan peraturan di negara tempat saudara bekerja, yang sudah mengenal orang-orang yang perlu kita jadikan mitra untuk bisa memperbesar usaha kita. Terus mulai deh cari akses modal. Tadi Mbak Leli langsung nih masuknya ke akses modal. Gimana supaya kita nanti bisa mendapatkan akses permodalan. Iya, tapi lewatin ini dulu Mbak. Kalau misalnya kita mau dapat akses modal, kita belum punya pencatatan keuangan, saya bilang susah untuk kita dapetin. Begitu. Karena walaupun dana ini adalah dana yang sifatnya misalnya dana PK dari BUMN gitu ya, itu biaya administrasinya 3% setahun, sekarang jadi 6% setahun. Tapi nggak pakai ini adalah untuk biaya operasionalnya ya. Itu bisa kita perpanjang selama 3 tahun ya. Nah, mereka mempersyaratkan ada catatan keuangan. Kenapa? Ya, mereka harus yakin bahwa uang ini balik. Kalau uangnya nggak balik, BUMN-nya nanti yang dijewer. Disangka kamu ngasih dana ke orang-orang teman-temanmu aja nih, jangan-jangan. Kok kalau dikasih ke pengusaha, kok uangnya pada nggak balik nih? Nah, akhirnya mereka yang kena jewer. Ini khawatir mereka memanfaatkan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, begitu juga dengan Go Digital nih. Go Digital nih syarat perlu akhirnya. Kenapa? Karena nanti ya akses modal itu juga melihat bagaimana semangat kita menjalankan usaha yang biasanya kelihatan di berapa banyak kanal pemasaran yang kita punya. Jadi biasanya kalau misalnya orang tuh ya mau, misalnya saya investor nih, kecil-kecilan ya, saya punya uang nih 5 juta gitu ya, saya mau nih bantu teman UKM nih misalnya untuk chip in dana nih misalnya, jangan 5 juta lah, kedikitan, 10 juta nih misalnya. Terus saya deketin teman saya misalnya pengusaha keripik tempe, saya akan bertanya ya, jualnya kemana aja? Ya. Nah, kita tuh bisa gagah jawab ya. Saya udah jualan di seluruh Indonesia. Produk saya tuh udah ada di mana-mana. Nah, tapi kan untuk bisa mengatakan itu dengan gagah berarti kan kita harus go digital dong, ya. Nah, atau kita punya reseller yang besar sekali, ya. Nah, jadinya akses modal nih menerapkan digitalisasi tingkat lanjut gitu. Baru sesudah itu kita masuk ke operasional usaha. Baru udah itu memiliki izin operasional. Baru sesudah itu memiliki legalitas badan usaha. Baru sesudah itu best practice sharing ya. Biasanya nih kita pertemukan dengan para pengusaha-pengusaha sukses nih ya. Tapi ini adalah untuk yang udah melewati tahap ini gitu ya. Jadi bisa nanya-nanya ke pengusaha-pengusaha sukses ya. Kita kasih pengusaha sukses yang produknya nih ya mirip
ya, atau sejenis dengan produk ibu dan bapak, saudara-saudara sekalian, ya, dan saudara-saudaranya bisa nanya puas-puas sama dia selama 1 jam, ya. Nah, jadi pernah waktu itu kita mendatangkan itu direktur dari Pan Brothers Tekstil, ya, itu kita pertemukan dengan para desainer level UKM, pada bahagia lah mereka, ya. Jadi mereka tuh mendapatkan kiat-kiat gitu loh untuk ini nih, untuk bisa mengembangkan usahanya, ya. Nah, terus sudah itu masuklah ke compliance, ya, laporan keuangan, pajak dan lain-lain, tapi konsolidasi. Nah, saudara-saudara lihat ya, di sini kita melihat bahwa yang penting nih bagi UKM Indonesia, saudara tuh bisa jalan dulu. Nih yang tadi kayak Kang Ajis bilang, ya udah jalan aja dulu. Makanya ya modalnya lah dari pasarin dulu lah, ya. Go digital dulu lah, cari uang dulu. Ini yang bangsa izin segala macam, ya udah deh nanti aja, ya. Kalau kita udah melewati tahap ini, ya. Nah, di sini kita lihat sebagian aspek terpentingnya apa. Nah, ini legalitas bisnis, akses modal, digital, modal dan etika bisnis. Wah, ada tukang tape lewat ya, teman-teman di luar negeri. Banyak tape nggak di sana? Akses pasar, ya, keuangan, operasional dan SDM, serta ekspor importnya akhirnya kita masukkan. Kenapa? Ya karena, aduh, produk Indonesia tuh sebut deh produk di dunia ini yang tidak ada di Indonesia, ya. Harusnya nggak banyak yang nggak ada di Indonesia. Tapi kejadiannya sebaliknya ya. Kita lihat yuk sekeliling kita, nggak usah pindahkan badan saudara, ya, putar aja kepala saudara, ya, hitung berapa produk luar negeri yang ada di lingkungan kita nih, dengan hanya memutar kepala kita. Ya, Mbak Leli langsung matanya melirik, ayo cari ya. Kalau Mbak Leli sih ya nih susah nih lagi di luar negeri. Coba yang di Indonesia ya, kita putar mata kita aja ya. Berapa banyak produk luar negeri yang ada di kita? Apakah kita tidak bisa buat? Ya, tadi Bear Brand ya, apakah UKM nggak bisa bikin ya? Ya mereknya jangan Bear Brand ya, tapi susunya bisa lah pastinya, harusnya ya. Ya pasti gitu yang mengatakan bahwa Bear Brand tuh memiliki kandungan yang luar biasa sakti dibandingkan dengan susu yang lain ya. Nggak ada tuh yang berani menyatakan seperti itu. Tapi kan mereka termakan oleh apa? Oleh asumsi. Oh, Bear Brand ini bagus nih buat COVID. Nah, segalanya sekarang yang ditujukan buat COVID itu pasti laku. Tadi Kang Ajis bilang, daun kelor. Kita goreng aja beritanya, ya. Tahu udah terbukti juga daun kelor itu memiliki antioksidan yang baik. Gitu kan ya. Saya kalau di YouTube, saya sering mendengar dokter ini nih, Zaidul Akbar. Nah, itu juga beliau banyak tuh menyebut-nyebut ya. Berbagai rimpang, berbagai rempah Indonesia ternyata yang khasiatnya luar biasa, dan beliau dokter gitu ya, memiliki kemampuan untuk bisa memilah mana yang betul, mana yang enggak. Nah, jadi ini nanti akan ada strategi beberapa yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara nih ya. Antara lain kita harus berhemat di awal ya, kemudian membidik peluang lain yang ada di depan mata ya. Nah, yang tadi Kang Ajis bilang itu tuh peluang lain banget ya. Jennifer siapa sih yang nggak bisa bikin ya. Terus tadi ya, berbagai-bagai itu yang Kang Ajis bilang ya. Siapa sih yang nggak bisa bikin itu ya. Rata-rata kita semuanya bisa bikin. Kalau kita nggak bisa bikin, cari teman yang bisa bikin, pasti dapet gitu ya. Nah, gunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk belajar dan membenahi usaha kita nih, karena mumpung COVID ya, ternyata sekarang itu UKM tuh yang ikut belajar bareng kami itu jumlahnya tuh banyak banget ya. Nah, akhirnya kita tuh dituntut malahan ya untuk membuat berbagai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini salah satunya yang kemarin saya udah minta Kang Ajis nih untuk ini kan nih, untuk sebarkan. Nah, kemudian kita nih harus lakukan kolaborasi, ini yang tadi saya katakan. Kita harus kerjasama, kita harus bermitra. Kenapa? Nah, di sini nih salah satunya nih adalah dari para UKM yang ikut bergabung dengan program-program kami, ya, program pelatihan kami. Pas kami lihat nih produknya bagus-bagus banget. Nah, akhirnya kita buatin katalog, dan kebetulan ya waktu itu pelatihannya nih didukung oleh WhatsApp Indonesia. Nah, akhirnya kita bikin katalog ini. Siapa yang menyebarkan katalog ini, teman-teman? Ya kita semua.
ya, termasuk WhatsApp Indonesia. Jadi WhatsApp Indonesia juga nyebarin katalog ini karena ini kan produk yang mereka dukung, pelatihan yang mereka dukung, orang-orangnya menghasilkan ini. Akhirnya WhatsApp Indonesia ikut menyebarkan katalog ini, ya. Dan jaringan mereka kan seluruh dunia WhatsApp. Nah, ini gunanya kita bermitra, ya. Nah, jadi di sini kita juga saling berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Nah, ini nih yang kemarin saya tawarin nih ke Kang Ajis nih. Ini sekali lagi nih WhatsApp ya Indonesia ini bikin ini nih mendukung kegiatan pelatihan ya yang kami akan selenggarakan bersama mengenai Go Digital and Scale Up. Nah, jadinya Go Digital dan meningkatkan mengembangkan usaha kita. Nah, jadi di sini kami memiliki program 3 hari ya untuk teman-teman nanti bisa ya setidaknya bisa berjualan secara online ya dengan standar yang baik gitu ya. Nah, jadi kita akan mendampingi ya teman-teman yang ikut ya ini 2 kali 3 hari ya 2 jam selama 3 hari. Jadi 2 jam gitu untuk kita berlatih di kelas dengan menggunakan WhatsApp. Terus sorenya ada pendampingan teknis. Kenapa? Soalnya kalau kita cuma bicara di kelas, begitu kita minta mereka praktek, mereka tuh pada nggak bisa. Gitu. Aduh ini caranya gimana sih? Saya bingung. Aduh udah deh, nggak jadi deh. Kayaknya berarti saya udah gaptek nih, udah nggak bisa diapa-apain. Nah akhirnya kita memberikan pendampingan teknis. Satu pendamping cuma memegang 20 orang. Nah puas-puaslah saudara gitu ya. Memanfaatkan pendampingan yang kami selenggarakan. Nah jadi di sini ya kita lakukan seperti ini, terus ada pendampingan teknisnya, ada kelasnya, ada pendampingan teknisnya, terus ada biaya penggantian pulsanya, dan untuk para teman-teman yang semangat mengerjakannya, masih dapat lagi nih ya, hadiah untuk iklan ya sebanyak Rp200.000 dari WhatsApp ya, dari Facebook gitu untuk bisa mengiklankan ya produk saudara. Nah jadi kita mau nggak mau nih sekarang ya yang dilakukan oleh ukmindonesia.id adalah membuat pelatihan-pelatihan dan pendampingan. Kita nggak mau cuma pelatihan karena pelatihan tuh kalau udah selesai biasanya nggak dikerjain, harus ada pendampingannya. Nah masalahnya pendampingan ini memang mahal gitu ya karena kan satu pendamping paling megang 20 orang dan itu harus intens gitu. Nah makanya kita nih langsung gitu ya mencoba untuk mendekati berbagai perusahaan-perusahaan berskala besar gitu ya, kalau perlu kita menggunakan dana internasional, dan ini semuanya kita kerjakan tanpa memungut biaya sama sekali. Bahkan tadi kita bagi-bagi pulsa juga dan bagi-bagi hadiah ya. Ini semua orang mendapatkan pengganti pulsa. Tapi untuk yang hadiah ya hanya yang mengerjakan tugas dengan baik saja gitu. Nah caranya juga luar biasa gampang ya. Nah di sini yuk sama-sama kita lihat kenapa kita harus ini nih ribut betul nih masalah Go Digital ya. Kami ini aktif betul untuk melakukan pelatihan-pelatihan dan pendampingan Go Digital. Karena ya, ini kita lihat usaha mikronya nih 98,7% ya. Tingkat pertumbuhan produktivitas ini cuma 4,15% ya. Padahal rata-rata pertumbuhan nasional kita kan 5,4% ya. Nah, berarti produk UKM ini tumbuhnya nggak setinggi ya produk yang bukan dari UKM. Itu cuma perusahaan besar. Nah, masa kita rame-rame kalah sih? Yuk kita bersatu sama-sama. Nah, kenapa Go Digital? Karena 175 juta orang Indonesia ini merupakan pengguna internet, media sosial, dan e-commerce. Dari 175 ini, 160 juta pengguna aktif media sosial. Ya, dan hampir 100 juta belanja melalui e-commerce. Bayangin 100 juta orang Indonesia ini belanja melalui e-commerce. Kalau dia belanja lewat e-commerce dan nggak ada produk kita yang kita tawarkan dengan menggunakan e-commerce, ada yang nyantol nggak di produk kita? Nggak ada. Mereka bahkan tidak mengetahui keberadaan produk kita, ya nggak? Nah, jadi yuk sama-sama ya, kita cantolin nih ya. Kita paksakan orang-orang yang nyari barang, misalnya cari kerupuk ikan, ya setidaknya ada daftar nama kita lah yang menjadi alternatif pilihan dia, ya. Nah,
Sementara kita lihat UKM yang sudah aktif berjualan secara online, ini memang sangat rendah sekali. Cuma 4-10% nih yang aktif berjualan sesudah membuat akun. Bikin akunnya cepat. Kenapa? Karena sekali lagi, banyak pelatihan ya yang bertujuan untuk teman-teman UKM nih sampai punya akun. Tapi sesudah punya akun ditinggal, nggak didampingi. Nah, begitu udah punya akun, akhirnya akunnya gitu-gitu aja. Banyak nggak saudara-saudara lihat akun usaha teman kita misalnya, fotonya nggak taunya terakhir dipublish 4 tahun yang lalu, nggak nambah-nambah, nggak berubah-berubah. Nah, itu berarti pelatihannya belum hatam kalau kita bilang, nggak genah tuh. Harus diiringi dengan pendampingan. Nah, supaya apa? Supaya kalau ada masalah-masalah teknis tuh tetap bisa nanya-nanya. Nah, yang ini kami lakukan nih, ya, kami lakukan untuk teman-teman. Nah, jadi di sini kita lihat ya, cuma 4-10% teman-teman UKM kita yang bisa ini yang aktif berjualan dengan e-commerce. Berarti sisanya kan bukan UKM ya saudara-saudara ya, kan sedih kita. Itu sebabnya kenapa tadi waktu teman-teman kita yang lagi di Indonesia nih lihat kiri kanan sekeliling kita, ya produk asing lah yang ada di kita. Orang 100 juta belanja dari e-commerce, ya hanya 4-10% teman kita yang masukin barangnya di e-commerce. Ya berarti akhirnya mereka kan nyangkutnya di produk-produk barang asing, gitu ya. Nah ini ininya nih yang apa akan saudara lakukan ya, akan saudara lalui apabila saudara ikut pelatihan yang tadi ya, nanti rame-rame pada daftar nih di Kang Ajis nih ya, biar kita nanti ketemu di kelas rame-rame. Nah jadinya ya sesudah ikut pelatihan ini teman-teman nanti udah bisa posting produk di IG, produk yang baik karena ya kita sampai mengajarkan ya cara membuat kontennya seperti apa, cara foto yang baik seperti apa ya, cara menawarkan ke teman-teman membeli seperti apa, cara supaya produk kita nggak dianggap spam, nggak dianggap hoax, nggak dianggap apa spamming gitu, seperti apa itu kita ajarkan semuanya ya. Terus cara meraih pelanggan. Nah jadi pas sudah selesai pelatihan ini saudara-saudara nanti insya Allah udah punya produk di IG ya secara genah gitu ya, dan memiliki katalog WA bisnis. Nah, insya Allah seperti itu. Ini salah satu ya program yang kami persembahkan ya, yang kami lakukan untuk teman-teman UKM kita semuanya. Kalau tadi Mbak Leli tanya, Bu Hilda ada nggak program untuk kita nih yang apa Purna, TKI, teman-teman yang udah balik ke Indonesia? Saya katakan yang khusus memang nggak ada Mbak. Kenapa? Karena kita melihat sama saja apakah mantan TKI Purna atau UKM yang mulai dari UKM, bukan TKI Purna. Tapi sebetulnya TKI Purna ini punya kelebihan dibanding dengan orang-orang yang mulai dari zero, dari awal gitu. Nah, nanti harusnya kita bisa berharap teman-teman TKI Purna yang memulai usaha ini bisa bertumbuh naik kelas lebih cepat dibanding teman-teman yang lain ya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku ya. Harus aktif ya dan mengikuti pelatihan pendampingan. Baik Ibu,